Nah, ini yang di depan sebelah kanan saya Situs Damar. Situs Damar ini bisa dibilang sebuah candi yang belum dipugar. Nah, Situs Damar ini berada tepat di belakang tempat kita pembelian tiket di Candi Jiwa. Oh ya, buat kalian nih tiket di sini cuma seikhlasnya saja. Jadi kalian bisa bayar berapa aja. Ya bisa bilang sewajarnya lah. Nah sekarang tujuan saya mau ke Candi Jiwa dulu. Oh ya, lupa saya mau menyapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya di channel Edo Wisata 98. Apa kabar kawan? Semoga hari ini kalian baik-baik saja dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe supaya saya tetap lebih semangat lagi menyampaikan informasi tentang pariwisata yang berada di Indonesia. Nah, kali ini saya mau mereview komplek percandian yang berada di daerah Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Nah, di depan saya ini Candi Jiwa. Candi Jiwa ini salah satu candi yang sudah rapih dipugar di sini. Nah, dari informasi bahwa candi yang berada di perkomplekan Candi Batu Jaya ini kurang lebih 29 sampai 30 candi. Tapi yang baru selesai dipugar itu cuma baru dua, yaitu candi ini ya, Candi Jiwa, dan satu lagi Candi Blandongan. Nah, secara administratif candi ini atau perkomplekan candi di Batu Jaya ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu di Desa Segaran dan Desa Telaga Jaya, atau di Kecamatan Batu Jaya dan di Kecamatan Pakis Jaya. Nah, perkomplekan candi yang berada di daerah Batu Jaya ini menyimpan cerita kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Cagar budaya ini pun diyakini sebagai candi tertua yang berada di Indonesia karena dibangun antara abad ke-6 sampai dengan abad ke-7 Masehi. Situs percandian Batu Jaya ini berjarak kurang dari 1 km di sebelah timur aliran Sungai Citarum. Dan luas komplek ini diperkirakan mencapai 5 km persegi atau 500 hektar. Nah, saya ingat sekali dulu waktu pertama pas candi ini atau lagi viral-viralnya candi ini diketemukan tuh mungkin sekitar tahun 1995-96. Maksudnya mulai viral karena kalau dari informasi awal mulanya itu tahun 86 kalau nggak salah, itu sudah mulai adanya penelitian, tapi mulai dipugar itu mulai ramai itu tahun 96. Karena saya ingat banget waktu itu saya pernah kesini bersama teman. Nah, jadi emang dulunya waktu saya datang ke sini ini emang belum ada pemugaran, nah, baru ada ya bisa bilang beberapa tahap aja. Jadi masih berbentuk gundukan tanah. Nah, jadi mungkin bisa bilang bahwa saya ini ke perkomplekan candi ini mungkin sudah sekitar 3 kali. Dan ini mungkin yang ketiga kali. Jadi yang pertama dulu tahun 96 saya juga pernah datang lagi 1 tahun yang lalu, dan baru kali ini saya kembali datang lagi ke sini. Dan sekarang ternyata Candi Jiwa ini udah rapi. Dan memang berarti finishnya ya seperti ini gitu. Dan memang selain adanya Candi Jiwa ada juga kan Candi Blandongan tuh. Nah, nanti rencana saya mau ke Candi Blandongan, tapi saya mau ke Situs Lempeng. Jadi dari Candi Jiwa ini ke Situs Lempeng mungkin cuma sekitar 200 meter kita udah sampai sana. Nah, nanti dari Candi Jiwa saya mau ajak kalian kita mereview Situs Lempeng. 1 tahun yang lalu saya juga sempat datang ke Situs Lempeng, dan memang belum ada pemugaran sama sekali. Di Situs Lempeng pun masih sama seperti dulu, cuma ada perubahannya yaitu sumur tuanya dirapikan menjadi satu buah sumur yang udah ditata lebih rapi lagi. Kan waktu pertama tahun 96 itu bahwa
situs lempeng atau sumur tua yang ada di lingkaran situs lempeng itu ya begitu-gitu aja. Karena waktu itu memang belum ada apa-apa, cuma ada di apa ya, mungkin bisa bilang kalau kata saya itu di gulakan sawah gitu. Nah sekarang kita lanjut mau ke situs lempeng. Jadi kalian dari Candi Jiwa ke arah situs lempeng ya kalian harus jalan kaki kurang lebih 200 meter lah, kalian sudah sampai di situs lempeng. Nah saya sih menghimbau nih buat kalian yang mau ke sini sebaiknya datangnya di hari Minggu aja. Karena kayaknya nih kalau hari-hari biasa kondisi di sini bisa bilang sangat sepi sekali, walaupun ada itu cuma para petani aja yang lagi ada di sawah. Nah jadi kalau kalian memang datang ke Candi Jiwa ataupun Candi Belandongan enaknya di hari libur. Nah kalau buat masyarakat setempat atau orang yang nggak terlalu jauh dari situs percandian ini enaknya sih sore. Karena selain suasananya lebih adem, angin juga lumayan kencang sih, jadi sejuk banget gitu. Kalau tengah hari ya bisa bilang tengah hari seperti sekarang pada saat ini nih, sebenarnya sih nggak terlalu ya, saya ini mungkin sekitar jam 10:30, tapi panasnya udah bisa bilang udah sangat lumayan sekali. Memang nggak ada pohon-pohon besar di sini gitu. Apalagi di Candi Jiwa itu cuma ada satu pohon aja kalau nggak salah, satu pohon yang besar gitu. Nah beda sama di Candi Bandungan, di sini agak lumayan lah, banyak pohon-pohon juga di sana. Nah ini kita sudah sampai di situs lempeng. Cagar budaya situs lempeng. Nah sekarang yuk kita masuk ke kawasan atau lingkungan situs lempeng. Nah yang itu yang di hadapan saya sumur tua. Nah saya ingat sekali waktu tahun 96 waktu saya pas datang di sini bahwa sumur tua itu berada di tengah-tengah sawah. Jadi sumur tua ini bisa dibilang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat ketika mereka sedang bertani di sini. Karena konon nih bahwa sumur tua ini adalah sumur yang nggak pernah kering, jangankan di waktu musim hujan, bahkan di waktu musim kemarau aja bahwa sumur ini nggak pernah kering gitu. Jadi sumur ini tetap masih ada. Dan saya kira nggak mungkin dihilangkan ya, karena walau bagaimanapun juga bahwa sumur ini adalah salah satu mungkin saksi sejarah percandian yang berada di komplek Batu Jaya ini. Nah ini adalah batu-batu yang mungkin bahwa batu ini adalah batu-batu candi yang bertebaran berada di lingkungan atau kawasan situ lempeng ini. Nah sekarang saya mau ke lokasi sumur tua yang ada di kawasan situs lempeng. Sekarang saya mau masuk. Nah seperti inilah kondisi atau keadaan sumur tua yang ada di situs lempeng. Buat kalian yang mau ke sini nggak ada salahnya kalian punya uang kasih kontak yang telah disediakan. Nah, ini kondisinya di dalam sumur tua itu. Nah sekarang kita lanjut ke gundukan tanah yang nggak jauh dari sumur tua yang ada di situs lempeng. Karena kalau saya perhatikan bahwa di gundukan-gundukan yang ada di situs lempeng ini seperti undakan-undakan candi yang berada di dalam gundukan tanah ini. Nah di sini bisa saya informasikan kepada kalian bahwa di bawah di mana kaki saya pinjak ini banyak sekali pecahan-pecahan batu-batu yang sama persis seperti batu-batu Candi Jiwa maupun Candi Belandongan yang berada di komplek percandian ini. Nah seperti ini, banyak sekali potongan-potongan batu
Nah, batu bata merah, tapi memang di sini agak anehnya bahwa batu bata merah ini seperti terbakar atau dibakar, jadi agak hangus. Saya nggak tahu, mungkin apa emang dulu apa ya? Mungkin ini mungkin ya, menurut saya atau perkiraan saya bisa saja bahwa di sini itu tempat pembakaran. Mungkin pendupaan raksasa atau apa, saya nggak begitu paham. Karena memang yang jelas bahwa di situs lempeng ini nggak ada informasi yang bisa dibilang lebih akurat lagi ya, karena mungkin memang belum adanya pemugaran. Nah sekarang saya mau ke, nah ini kita udah sampai di lokasi yang lain. Sini pun sama, banyak sekali pecahan-pecahan batu. Nah seperti ini tumpukan batu bata merah, banyak sekali di sini. Jadi saya sangat meyakini sekali memang situs lempeng ini sebuah candi besar yang ada di komplek percandian Batu Jaya ini. Selain adanya candi jiwa dan candi Blandongan, kemungkinan bahwa situs lempeng ini adalah salah satu candi besar juga yang ada di sini. Apalagi memang bisa diketahui bahwa candi yang ada di perkomplekan Candi Batu Jaya ini sekitar 29 atau 30 candi. Sedangkan yang dipugar secara full itu baru 2, yaitu Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Nah sekarang saya mau nge-review candi selanjutnya nih. Nah di sebelah sana itu sebenarnya bisa dibilang udah beda kecamatan. Kita mau ke kecamatan Pakis Jaya. Jadi memang perkomplekan Batu Jaya ini berada di antara 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pakis Jaya dan Kecamatan Batu Jaya. Nah posisi pada saat ini saya mau menuju ke Kecamatan Pakis Jaya. Nah pada saat ini di Kecamatan Pakis Jaya itu ada 4 candi yang bisa bilang saat ini lagi dipugar, yaitu Candi Serut. Nah 4 candi ini semua nih katanya itu semua Candi Serut. Nah sekarang saya mau mereview Candi Serut. Yuk ikuti terus perjalanan saya menuju ke Candi Serut. Nah Candi Serut ini bisa bilang agak lumayan jauh juga kalau kita dari pembelian tiket pertama di Candi Jiwa. Dan mungkin perjalanan kurang lebih sampai 500-600 meter kita baru sampai ke Candi Serut. Jadi Candi Serut ini udah masuk ke wilayah yang berbeda, dia masuknya ke Kecamatan Pakis Jaya. Nah, sedangkan Candi Jiwa dan Candi Blandongan serta situs lempeng itu berada di Kecamatan Batu Jaya. Menurut informasi yang saya tahu bahwa Candi Serut ini sekarang lagi dalam lanjutan pemugaran, karena dulu pernah dipugar pada tahun 2010 tapi nggak lama dihentikan, nggak tahu kenapa. Dan itu pun yang dipugar cuma 1 candi. Nah tapi pada saat ini konon nih katanya sudah ditambah 3 candi, jadi semuanya udah 4 candi. Nah semuanya candi yang dipugar pada saat ini itu yaitu Candi Serut. Nah kita sudah sampai di lokasi. Nah di depan saya itu salah satu Candi Serut yang pada saat ini kondisinya seperti ini. Nah ini Candi Serut yang pertama yang sekitar tahun 2010 itu dulu dipugar. Nah ini candinya. Jadi candi ini candi yang udah dipugar lebih awal, cuma sempat tertunda nggak tahu kenapa. Nah dari hasil informasi yang saya ketahui bahwa Candi Serut ini bisa dibilang dulunya bahwa candi ini seperti candi yang memang belum selesai dibangun. Jadi candi ini posisinya memang bisa dibilang candi yang belum selesai dibangun, emang dari awalnya seperti itu. Dan kalau saya lihat bahwa candi ini bisa dibilang benar-benar sangat mirip sekali dengan bangunan atau candi Jiwa maupun Candi Blandongan. Cuma sayangnya bahwa di atas candi ini bisa dibilang ya seperti ini.
seperti candi yang memang belum jadi. Dan kalau saya lihat dari segi kemiringannya antara depan dan bagian belakang candi ini memang berbeda ya. Nah, posisi saya pada saat ini berada di belakang candi ini. Nah, kita lihat kalau dari sisi sebelah sini sangat terlihat sekali bahwa candi ini kemiringannya sangat jauh. Jadi di belakangnya jauh lebih amblas daripada candi di depannya. Nah, yang di depan tuh jauh lebih tinggi ketimbang candi yang di belakang. Nah, sekarang kita lanjut ke candi serut selanjutnya. Jadi di sini sekedar informasi aja, saya ulangi lagi bahwa candi di sini yang sedang dipugar itu 4 candi, semuanya candi serut. Jadi candi serut 1, candi serut 2, 3 dan candi serut 4. Nah, sekarang saya mau lanjut ke yang sebelah sana. Tapi saya nggak tahu nih mana candi satunya, mana candi 2, 3 dan 4. Nah, ini batu bata yang ada di sini yang kemungkinan dikumpulkan dulu sebelum ditata ulang menjadi candi asli pada di zamannya. Nah, kita cari jalan dulu buat menuju ke candi selanjutnya. Memang perkompekan candi Batu Jaya ini bisa dibilang memang sangat luas sekali. Jadi ya bisa dibilang nih, kalau sampai semuanya bisa dipugar secara full, tentunya tempat pariwisata perkompekan Candi Jiwa ini bisa bilang perkomplekan atau candi terbesar yang ada di Jawa Barat. Nah, ini candi serut yang posisinya katanya dalam pemugaran, tapi kalau saya perhatikan seperti ini pun seperti tertunda. Apa emang kebetulan lagi istirahat apa gimana ya? Karena kalau saya lihat kayaknya seperti sudah lama nggak terjamah oleh para pekerja. Nah, kita bisa lihat dari lokasinya. Nah, kembali saya mau lihat lagi candi serut selanjutnya. Nah, ini yang saya lihat bahwa candi ini adalah candi serut yang ketiga yang saya lihat. Tapi saya belum dapat info papan nama bahwa candi ini ada candi yang keberapa. Jadi yang jelas bahwa candi ini juga dalam tahap pemugaran. Nah, Candi Serut ini berada di pinggir kampung persis. Jadi sama rumah masyarakat nggak begitu jauh. Nah, desa di sini yaitu Desa Teluk Buyung. Jadi udah masuk ke Kecamatan Pakis Jaya. Nah, sekarang saya mau lanjut lagi ke candi berikutnya. Nah, saya agak bingung nih. Kalau saya perhatikan bahwa di sini sebenarnya yang saya lihat itu cuma ada 3 candi, tapi di sini tertulis 4 candi. Nah, ini situs Candi Serut yang ketiga. Tapi saya nggak tahu nih, justru yang serut ketiga ini nggak ada candinya di mana apa ini. Jadi maksudnya mungkin belum dipugar secara keseluruhan. Jadi hanya baru tumpukan-tumpukan batu bata merah candi. Saya nggak paham. Jadi yang saya lihat yang dipugar itu ada 3 candi sebenarnya, tapi katanya keseluruhannya ada 4 candi. Jadi saya nggak tahu yang mana yang satu lagi. Mungkin ini kali. Karena di sini memang banyak sekali susunan batu bata merah. Nah, coba saya mau lihat ke daerah sini. Karena kalau saya perhatikan bahwa di kaki saya pun di sini banyak sekali batu bata merah. Oke, perjalanan terus kita lanjut. Nah, kali ini saya mau nge-review Candi Blandongan. Nah, Candi Blandongan ini bisa dibilang candi yang paling besar yang berada di komplek Percandian Batu Jaya.
Selain candinya besar, tamannya pun bisa bilang sangat luas sekali di sini. Jadi beda sekali sama Candi Jiwa. Karena kalau Candi Jiwa kita hanya bisa melihat candi dari luar pagar, tapi di sini beda. Kita bisa masuk melalui pintu gerbang. Oh ya, masuk tiket ke sini cuma sebesar Rp5.000. Tapi jangan lupa juga kita menulis buku tamu. Nah, kita lanjut lagi keliling mengelilingi Candi Blandongan. Jadi selain kita bisa menikmati Candi Blandongan, di sini juga kita bisa menikmati taman di sekitaran candi ini. Nah, di sini juga banyak pohon-pohon yang bisa dibilang walaupun nggak begitu besar ya lumayan rindang lah. Jadi banyak angin sepoi-sepoi yang tentunya jauh lebih nyaman ketimbang kita berada di Candi Jiwa. Oke, yuk kita lanjut terus, kita mengelilingi Candi Blandongan ini. Nah, seperti danau yang ada di depan tuh, Danau Mini. Nah, kalau nggak salah semua danau-danau mini ini kurang lebih ada 3 sampai 4 danau yang ada di sini. Nah, menurut informasi bahwa danau ini memang danau yang sudah ada sejak dulu. Jadi dulu itu namanya bukan danau ya, telaga kalau nggak salah. Itu emang udah ada, bahkan ketika candi-candi ini belum ditemukan masih berbentuk gundukan tanah, bahwa danau-danau ini emang udah ada di sini. Jadi berada di antara tengah-tengah sawah. Nah, seperti ini kondisi Candi Blandongan. Nah, Candi Blandongan ini kalau nggak salah itu ada 4 anak tangga. Dari 4 anak tangga itu berada di antara penjuru utara, selatan, barat, tentunya timur. Nah, tapi kalau ini ya tingkatan tangganya saya nggak begitu jelas karena memang agak jauh juga dari dimana saya berdiri. Jadi saya nggak tahu persis itu ada berapa tingkatan tangganya. Tapi kalau saya itu mungkin kayaknya lebih dari 10 anak tangga. Nah, cuma disayangkan sekali kita sebagai pengunjung di sini nggak bisa mendekati lebih dekat lagi ke Candi Blandongan. Jadi kita nggak bisa foto-foto lebih dekat lagi ke sana. Jadi kita cuma sampai di mana saya berdiri pada saat ini aja. Bisa dibilang sangat luas sekali taman yang ada di sini. Cuma disayangnya nih pas waktu saya datang sini memang di hari biasa sih, jadi bisa bilang nggak ada pengunjung sama sekali waktu pas saya datang ke sini. Tapi kata penjaga yang menawari kita di Blandongan ini kalau hari Minggu ramai. Apalagi kalau sudah mulai menjelang ke arah sore jauh lebih ramai lagi, banyak para pengunjung memanfaatkan tempat ini. Nah, ini salah satu telaga atau danau yang ada di sini. Karena semuanya kalau nggak salah ada 3 atau ada 4 telaga di sini. Nah, ini kayaknya telaga yang paling depan dan kayaknya telaga inilah telaga yang paling besar dibandingin telaga-telaga yang lain. Nah, sekarang saya lanjut ke arah sana. Sambil kita menuju ke arah pulang pintu gerbang utama tadi.
Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga video ini bisa menghibur kalian sekaligus bisa menambah informasi buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.